Jadi sebetulnya lifetime-nya dia masih banyak, energinya dia masih banyak, gairahnya dia masih banyak. Kalau kayak anak muda nih lagi muda-mudanya banget. Jadi ya sayang lah kalau Mas Ganjar cuman berhenti, cuman jadi gubernur Jawa Tengah. Ya Pak Ganjar bilang, ya saya ingin berbuat untuk tingkat yang lebih tinggi lagi untuk nasional. Hai, ketemu lagi di podcast Suara Ganjar bersama saya Anastasia Putri. Seperti biasa kita akan membahas tentang apa sih program-program terkini dari Capres kita, Pak Ganjar Pranowo. Dan kali ini kita akan membahas tentang apa sih program dari Pak Ganjar terkait dengan Sustainable Development Goals atau kita singkat dengan SDGs. Kita tahu, sahabat Ganjar, SDGs ini merupakan sebuah aksi global yang sudah disepakati oleh para pemimpin dunia. Di antaranya adalah bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan dan juga menjaga kesenjangan atau mengurangi kesenjangan, dan terakhir juga menjaga lingkungan. Targetnya program SDGs ini harus tercapai pada tahun 2030. Dan yang paling menarik adalah Pak Ganjar Pranowo ini sudah menjadikan SDGs sebagai salah satu panduan Pak Ganjar untuk membangun Jawa Tengah, sehingga akhirnya Jawa Tengah menjadi sukses seperti sekarang. Dan dalam skala nasional nanti Pak Ganjar juga akan mengimplementasikan SDGs sebagai kalau nanti Pak Ganjar terpilih sebagai presiden di tahun 2024. Nah, skala prioritas yang akan kita bahas dalam podcast kita kali ini yaitu SDGs nomor 4, yaitu tentang isu pendidikan. Nah, kali ini kita akan membahasnya bersama salah satu narasumber kita, yaitu seorang presenter terkenal. Beliau ini juga merupakan salah satu presenter terbaik dalam ajang Panasonic Global Award, dan beliau ini juga punya salah satu buku yang semua orang juga tahu, yaitu dengan judulnya The Power of Public Speaking, yang merupakan salah satu buku bestseller di Indonesia. Dan yang menariknya, buku ini sekarang sudah menjadi salah satu koleksi di perpustakaan universitas ternama di New York, Amerika Serikat. Luar biasa jejak atau rekam jejak beliau ini, dan saat ini beliau juga sudah menjadi kader PDI Perjuangan dan sedang menjalani program doktoral ilmu komunikasi di Jakarta. Siapa lagi kalau bukan Charles Bonar Sirait. Oh, Rasito, apa kabar Rito? Lengkap banget perkenalannya. Udah banyak banget ya prestasi. Pasti bacanya udah banyak banget tuh ya. Aku aja gak bisa memperkenalkan sebaik itu. Luar biasa. Siapa sih gak kenal nih Bang Charles Bonar Siap. Sirait. Ini dulu di TV terus nongol. Siap, Horas itu. Apa kabar? Horas. Iya. Dan sekarang beliau ini punya Yayasan Pendidikan Vokasi Indonesia. Iya itu. Aku panggil itu atau Bang Charles ya. Pak, kalau boleh aja, Bang juga boleh, CBS boleh, Oke, apa aja CBS. boleh. Aku udah browsing tuh. Abang ini punya Yayasan Pendidikan Vokasi Indonesia. Kalau kita dalam konteks kita bicara sekarang ini tentang isu pendidikan, ini dari pakar komunikasi terus tertarik untuk bikin Yayasan Pendidikan Vokasi Indonesia. Kenapa sih Bang? Iya, memang dari dulu suka terhadap hal-hal yang sifatnya sosial. Jadi nggak tahu ya, dari kecil tuh memang senang aja kalau lihat ada sebuah kesulitan di masyarakat, rasanya ingin bergerak untuk menolong. Nggak tahu itu mungkin karena tumbuh dan besar melalui latar belakang pendidikan, di sekolah juga diajarkan kita saling tolong-menolong. Itu kan juga ada nilai-nilai dari gotong royong yang ada di Pancasila dan juga Persatuan Indonesia. Jadi saya rasa itu juga ada di sila Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi itu hal yang biasa buat saya dan udah menjadi sebuah panggilan gitu. Kalau ngelihat ada kayak bencana, ada masalah, ada problem di masyarakat, rasanya gempes banget ya kalau kita bisa bantu tapi kita nggak bantu gitu, kita berpangku tangan. Nah, yang lebih gemes lagi kalau ternyata secara kolektif kita bersama dengan masyarakat bisa membantu. Misalnya mengumpulkan dana bersama, public crowdfunding, membantu permasalahan yang ada di masyarakat juga secara bersama-sama. Poinnya memang gotong royong tuh indah gitu. Dan itu nggak dimiliki di negara-negara lain sih di dunia ya. Individualistik yang ada di mereka. Competitiveness antara warga negara iya gitu. Tapi it's more like self-individualistic. Tapi kalau yang disebut kolektif group, collective working group, saya rasa Indonesia harus bisa jadi salah satu contoh referensi. Kita terkenal negara yang punya rasa gotong royong yang sangat tinggi dan toleran antar umat beragama dan sesama.
Ya, jadi mungkin mulainya dari sana. Kalau Yayasan Pendidikan Vokasi sendiri sebetulnya tertarik untuk didirikan karena setelah saya banyak berkecimpung di dunia pendidikan, melatih, saya ingin melihat teman-teman yang ada di sektor vokasi kalau boleh diberikan pendidikan public speaking, kemampuan berbicara yang lebih baik, itu akan memperlengkapi mereka dengan kemampuan yang tidak mereka dapatkan di pendidikan vokasi ataupun di SMK yang pernah mereka lalui. Sehingga pada saat mereka lulus, mereka punya kemampuan komunikasi yang bisa mendekati atau bahkan menyamai dengan teman-teman strata 1, S1. Dan ketika mereka masuk di dunia kerja, mereka sudah siap, walaupun mereka mungkin masih disebutnya D1 ataupun D3. Jadi siap bersaing dengan punya kemampuan public speaking gitu. Iya, karena mungkin nanti pada saat di dunia kerja nggak ditanya lagi, kamu tuh D1 atau D3 atau S1, begitu kita di lapangan pekerjaan, itu kesiapan kerjasama kita, kalau kita diarahkan dalam satu kolektif group working gitu, itu harus sama semua kemampuannya. Nggak bisa lagi dibeda-bedakan. Dan juga nggak bisa bilang gini, aku kan vokasi, aku rendah diri nih, aku nggak sebaik dia S1. Nggak bisa. Karena di dalam dunia kerja, ya udah, begitu kumpul sama anak S1, ya compete gitu loh. As strong as S1 gitu ya. Punya confidence gitu ya. Confidence, tingkat kepercayaan dirinya juga harus sama gitu. Karena nanti nggak ada waktu lagi bilang, Pak, saya nggak bisa tuh ngerjain seperti anak S1 karena saya D1 atau D3. No excuse. When you are in professional working environment, you have to perform at the very best, at your maximum level gitu loh. Harus di situ. Keren sih. Idenya keren nih. Nah, kalau kita mau membumikan nih, tadi kita di awal kita mau bahas mengenai SDGs. SDGs. Iya. Mungkin ini kesannya kayak di awang-awang gitu ya. Iya. Bagaimana kira-kira membumikan isu Sustainable Development Goals ini, terutama dalam konteks pendidikan ini, Bang? SDGs itu kan sebetulnya diinisiasi oleh negara-negara yang ada di PBB karena melihat pola pikir sementara dari semua pemimpin yang ada di dunia, masing-masing negara itu sifatnya lebih egosentris atau sekali lagi individualistik atau mengerus sebanyak mungkin sumber daya alam atau sumber daya manusia yang ada sekarang tanpa diberikan sisa untuk masa depan. Jadi basis berpikirnya SDGs adalah no one left behind. Tidak ada satu generasi pun yang ketinggalan di belakang. Tidak ada satupun orang miskin yang ada di belakang. Semua orang harus equal, setara untuk mendapatkan kesempatan untuk hidup pintar, cerdas, kaya, sejahtera, itu harus sama. Gitu loh. Jadi nggak ada, kalaupun ada disebut negara berkembang, negara miskin, mungkin karena faktor-faktor ekonominya belum bisa sama dengan negara lain. Tapi secara keseluruhan, sebagai deklarasi makhluk hidup, manusia itu memiliki kesempatan yang sama untuk bisa sukses seperti manusia lain yang sukses. Nah, itu sebabnya SDGs itu lahir dari kritik, dari para kritikus yang melihat beberapa negara itu kelihatannya mau mengambil semua sumber daya alamnya sekarang, dihabiskan. Nah, nggak mau tahu nanti masa depan untuk generasi anak cucunya seperti apa, nggak mau tahu. Nah, itu sebetulnya yang dikritik. Jalan pikir itu, etika seperti itu yang dikritik, sehingga semua kepala negara di dunia harus punya komitmen. Nggak boleh mengeruk aset dari bumi, tanah, air, bumi itu, dan kekayaan lainnya yang terkandung di dalamnya, hanya untuk kepentingan generasinya semata. Contoh yang lebih konkret misalnya untuk Mas Ganjar. Mas Ganjar Pranowo kita harapkan pada saat nanti misalnya terpilih, dan kita harapkan terpilih di 2024 sampai dengan termnya, itu ya berpikir nggak hanya untuk generasinya Mas Ganjar. Mas Ganjar kan sekarang mungkin umur seangkatan dengan saya dan di atasnya gitu ya. Nggak boleh hanya untuk yang generasinya 50 ke atas. Tapi harus berpikir untuk, ini gimana nih kalau one day nanti generasi saya sama Mas Ganjar punah, umur yang 20 gimana? Itu kan kita akan pergi juga. Kita kan pasti yang senior-senior ini juga akan menghadap yang Maha Kuasa. Nah, jadi government formatnya itu harus benar-benar yang punya kepedulian untuk generasi yang jauh sekalipun di bawah, gitu loh. Kalau secara ide dan konsep menarik ya, Charles tadi, nggak boleh ada satupun yang ketinggalan. No one left behind.
Tapi pada kenyataannya, realitanya kita Memang masih banyak yang tertinggal. ya di lapangannya itu sulit banget untuk apa ya? Setuju. Membangun mentalitas bangsa kita gitu ya. Setuju. Banyak yang kita tahu letak geografis Indonesia Terlalu luas. betul, terlalu kompleks. yang tidak merata, Iya. sarana dan prasarana yang tidak merata juga. Terus bagaimana kita bisa membangun pendidikan yang berkualitas di apa ya? Iya. Dan situasi Indonesia sekarang ini. Iya, again salah satu yang menjadi masalah menurut saya adalah rasio. Rasio kalau ke pendidikan itu adalah rasio yang ngajar sama rasio yang belajar. Ini kalau dibandingkan sama aja seperti kita ke jalan raya. Jumlah polisi kan nggak sebanyak jumlah kendaraan yang beredar di jalan raya. Itu juga rasionya kalau menurut saya, kalau semua polisi deh di kita di Jakarta nih, turunin semua tuh Polantas ke jalan raya. Coba diadu dengan jumlah mobil, pasti nggak imbang kan? Ya sedikit. Yang mau jadi polisi juga sedikit. Yang satuan tugas polisi lalu lintas di Polda DKI Metro Jaya ini juga dikit. Nah, tapi ya kalau konteksnya kita terus melihat kepada kekurangan itu, kita nggak akan pernah selesaikan masalah ini. Makanya saya setuju. Kalau terus menggantungkan diri juga pada guru, persoalan di guru aja sampai hari ini juga kan banyak. Kan kita dengar, nggak beres juga tuh. Ada soal guru yang honorer, guru honorer nggak diangkat-angkat, honorariumnya guru yang udah diangkat pun masih dianggap rendah dengan kebutuhan hidup sekarang. Jadi, terus gimana? Kita hanya tinggalkan antara sektor pendidikan sama yang mau ikut pendidikan? Nggak bisa lah. Kita di sini, government menurut saya harus ambil peran. Swasta harus ambil peran. Contoh misalnya yang paling gampang. Anak-anak yang berasal dari anak-anak yang mampu mendapatkan pendidikan tertinggi, katakanlah dia mulai dari SMP, SMA saja, menurut saya dalam salah satu kurikulumnya atau mata kuliahnya atau mata pelajarannya, itu harus diwajibkan untuk ambil semacam, kalau di kuliah tuh SKS-nya dikonversi, diganti menjadi guru anak-anak yang mampu dan lebih pintar memberkati adik-adiknya di daerah yang kurang. Begitu juga dengan yang mahasiswa. Misalnya kalau dia mengambil waktu pendidikan katakanlah 4 tahun, ada satu mata kuliah yang mungkin boleh saja dihilangkan, dikonversi, menjadi dia memiliki anak didik atau adik didik. Tetapi untuk pembiayaan ini semua, jangan kemudian juga dilepaskan hanya ke mahasiswa itu atau ke universitasnya. Tetapi ada perusahaan yang membantu. Perusahaan-perusahaan yang sudah masuk top tier di Indonesia banyak. BUMN juga harusnya masuk ke sektor-sektor itu. Lebih penting, karena apa? Karena pendidikan itu menurut saya ya, semua aspek faktor di pemerintahan itu penting gitu. Ada pertahanan, ada ekonomi, ada mungkin ketahanan pangan, banyak sih. Tapi menurut saya, kalau kita secara equal rata-rata pendidikan bangsa kita ini juga nggak pintar, ya kita juga bisa diserang oleh bangsa yang lain kan. Gitu. Jadi pertahanan sesungguhnya menurut saya adalah meratanya kualitas pendidikan untuk seluruh rakyat. Gitu loh. Jadi semua rakyat mau dari usia seperti apapun, gender seperti apapun, nggak mengenal latar belakang apapun, punya kesempatan untuk misalnya bisa sekolah setinggi-tingginya. Kalau kemarin mungkin cuma SMA, S1, kalau boleh nanti semua warga negara Indonesia boleh dong punya kesempatan untuk bisa jadi dokter. Memungkinkan nggak kalau ada program sekolah gratis gitu di Indonesia? Memang itu salah satu tujuannya. Kalau tujuan secara keseluruhan SDGs nomor 4 itu adalah memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas, setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua masyarakat. Jadi semua, kalau ditanya pendidikan kan luas. Gitu loh. Sampai profesor pun boleh gitu. Nah, tapi sekarang mungkin ada budget di negara ini di APBN yang terbatas, limited budget. Kalau dilimpahkan semua ke pendidikan, yang lain bagaimana? Ini kan kompleksitas yang selalu menjadi permasalahan yang rutin udah kita dengar dari setiap pemerintahan ke pemerintahan. Anggarannya nggak cukup, anggarannya terbatas. Nah, tapi menurut saya kan negara tetap harus jalan ya. Sama gitu ya. Kalau negara harus tetap jalan, terus uangnya negara nggak cukup, kan nggak boleh berhenti, gitu loh. Lah, ya kita harus bantu negara dong. Orang kita juga lahir dan tumbuh dan besar di negara ini. Ya semua warga negara yang sudah lebih dahulu sukses dan berkecukupan, swasta, private sector, ya bantu. Berarti ini artinya untuk bisa menjalankan sebuah
operasionalisasi sebuah negara, tanggung jawab tuh nggak di negara. Full. Enggak, di warga negaranya. Jadi kita harus rembukan warga negara, swasta, sama pemerintah, rembukan. Ya dibagi. Gitu loh, di 260 juta masyarakat ini yang masih harus sekolah, oke nih, misalnya anak saya dianggap sudah cukup ya, bersama dengan kampusnya, di pairing, dinikahkan bersama dengan salah satu BUMN, terus memberkati satu anak Papua. Kayak gitu kan sebetulnya itu kan konsep gotong royong yang ada di Pancasila. Nah itu menurut saya kita harus bantu Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud untuk bisa menjalankan program ini. Ya, kalau kita lihat kan kemarin juga ada keberhasilan di Jawa Tengah. Pak Ganjar berhasil dari BLA BLK langsung naik jadi SMKN, ya, SMK gratis ya. Dan akhirnya mereka sukses gitu ya untuk diterima kerja gitu. Itu harus di copy paste deh menurut saya. Itu kan baru di Jawa Tengah dalam skala nasional. Gitu. Itu memungkinkan nggak? Kira-kira ada kendala nggak kalau misalnya itu diterapkan dalam skala nasional? Iya memungkinkan kalau jadi tantangan gitu ya. Memungkinkan menurut saya. Karena apa yang nggak memungkinkan karena kita belajar manajemen, kita belajar memitigasi resiko, kita punya teman-teman di TNI dan Polri yang bisa ikut membantu, gitu loh. Anyway, kan kita nggak perang ya tiap hari. Saya juga berpikir lama-lama untuk mengatasi di sekolah yang bullying itu, saya pernah kepikiran, udahlah kepala sekolahnya kalau kan selama ini persyaratan untuk jadi kepala sekolah pinter, terus mungkin harus S1, S2, sekolah pendidikan gitu. Tapi lupa kali ya. Kita juga lupa bahwa di dalam dunia persekolahan itu, kegiatan aktivitas belajar mengajar, ternyata bukan cuma persoalan knowledge yang diperlukan. Mulai ada persoalan kepemimpinan, gimana kalau rusuh? Gimana kalau antar murid berantem? Lah, jangan-jangan ya, kalau menurut saya sih, saya ekstrim ya. Ya, teman-teman di TNI Polri kan nggak semuanya juga daripada pensiun, usia muda. Lah mending kita dorong Bapak Ibu yang memang punya keahlian kompetensi untuk mengatur ketentraman ataupun ketertiban, itu kan di TNI Polri itu kan nomor 1, mereka jago-jagonya kan. Tempatkanlah jadi kepala sekolah. Gitu loh. Atau berpadu. Kepala sekolahnya dari yang memang pendidikan, katakanlah pendidikan guru, wakil kepala sekolahnya bisa dari TNI Polri. Yeah. Ya kan dengan begitu nggak mungkin lagi ada persoalan. Kalau sampai ada soal bullying lagi, ya yang tanggung jawab yang memang punya kompetensi di bidang menangani ketertiban ya. Tapi balik lagi nih Bang. Gitu. Kualitas guru itu juga tergantung dari kesejahteraan guru. Ya makanya tadi saya bilang, harusnya guru itu sama seperti kalau di luar negeri, menurut saya udahlah mereka nggak usah berpikir lagi side job gitu loh. Nggak usah berpikir lagi habis pulang dari sekolah masih jualan nasi, jualan pecel, kan itu dengan kasat mata. Saya pernah lihat pergi ke daerah, Mas Charles ini loh, selain saya ngajar, di rumah saya bikin ini. Sebetulnya jujur aja, saya seneng. Karena apa? Ya kan itu menghidupi keluarganya dan positif ya. Tapi saya juga dalam satu sisi sedih. Lah kapan ibu ada waktunya baca buku, mendapatkan asupan ilmu yang lebih tinggi lagi. Harusnya guru itu kalau pulang baca knowledge gitu loh. Kan buku-buku asing itu semua mahal. Tadi kembali lagi Bang. Pendapatannya. Iya, pendapatannya Exactly. Iya, Nah, makanya untuk kehidupan sehari-hari. Exactly. Makanya saya setuju banget. Makanya kalau memang itu bisa dikonversi, tadi lah. Kalau dari APBN yang nggak cukup, ya kesenjangan antara guru dengan nilai hidup yang normal itu berapa? Ya itulah kita yang harus topang. Kita yang harus topang. Tidak hanya pemerintah ya, swasta pun juga harusnya bisa. Yang saya maksud kita itu adalah tadi bukan hanya masyarakat, tapi swasta gitu ikut berperan. Nah, kalau para swastanya sudah ikut berperan, dari pemerintah bisa memberikan semacam teaser ataupun penyemangat atau booster atau insentif berupa mungkin tax deduction gitu loh, pengurangan pajak kepada BUMN yang sudah memberikan sumbangan untuk guru dan diaudit dan diatur oleh Kementerian Pendidikan, maka Kementerian Keuangan harus nominate ketika pajaknya yang harus dibayar misalnya 1 miliar, karena dia sudah melakukan tugas mulia negara, bisa dididak kurang lebih 500 juta. Jadi yang dibayar hanya 500 juta. Kan itu fair gitu loh. Kan itu fair. Kenapa sih nggak bisa berpikir kita agak ekstrim maju seperti itu? Iya. Agak capek buat Kementerian Keuangan. Karena apa?
sekarang anak mudanya juga mungkin jadi guru jadi malas karena tadi Iyalah. hitung-hitung Iyalah. salary. Iya. Ngapain saya jadi Jadi, guru gitu. Jadi orang yang anak muda yang menjadi guru pun juga sudah semakin Nah, di Singapura nggak kayak gitu. Di Singapura justru karena mereka yakin bahwa ini adalah aset bangsa 20-30 tahun ke depan, maka yang ngajarin mereka yang dikasih insentif paling tinggi. Guru-guru, semua orang di Singapura berlomba-lomba jadi dosen. Kerjanya bukannya nggak capek, nggak panas. Karena apa? Di dalam ruangan ber-AC semuanya. Tapi otaknya capek nggak? Capek. Karena apa? Rundown mulai dari jam 7 pagi sampai dengan jam 7 malam. Murid dikasih ini, dikasih ini, lecturing, bikin penelitian. Itu capek. Iya. Memang kelihatannya aja masuk di dalam sebuah ruangan besar ber-AC gitu ya. Tapi otak dari guru itu capek loh ngatur itu semua. Mereka mungkin kerja nggak di outdoor, mereka kerja di indoor. Tapi mereka riset, mereka kan kompleks ya. Kerjaannya multitasking gitu loh. Dan saya pernah lihat dosen yang benar-benar qualified tuh dari mulai jam 7 antara dia mulai ngajar sampai dengan itu padat gitu. Saya bilang, ini baru nih kelasnya kualitas pendidikan yang benar gitu. Karena dia tahu, dia cuma seorang diri yang pintar, sementara yang harus dibikin pintar itu ada sekitar 5.000 orang. Ya kalau kita lihat berkaca dengan Singapura tadi, Bang Charles bilang Singapura itu negara tetangga kita. Kenapa kita nggak bisa seperti Singapura ya? Karena kita kebanyakan, kita jumlah penduduknya banyak, mereka penduduknya sedikit. Lebih mudah mereka dibuat pintar, karena satu silabus dan kurikulum kan nggak mungkin bisa dihabiskan dalam satu hari. Katakanlah kalau saya ngajar public speaking, itu ada misalnya minimal 8 kali pertemuan A3 jam. 8 kali 3, 24 jam. Nah, ya kalau untuk kelas dan jumlah manusia yang sedikit, pasti public speaking saya akan cepat saya lakukan. 8 kali pertemuan bisa. Tapi kalau jumlahnya jadi kayak begini di Indonesia, 260 juta orang, kapan mau kelar? Ya nggak. Kalau jumlah dosennya juga itu aja, gimana? Nggak bakal kekejar. Jadi rasionya ini timpang banget. Rasio antara dosen sama rasio yang mau belajar, murid. Ini timpang banget, jauh banget. Tapi sekarang kita punya teknologi. Nah, tapi tetap kualitas pendidikan nomor 1 dan kualitas komunikasi terbaik itu bukan online, offline. Jadi untuk menghasilkan murid yang paling baik, bisa nggak dari internet dan komputer? Dia nggak bisa ngomong, dia robot, dia artificial intelligence. Dia nggak bisa menerangkan Pancasila sebaik manusia. Jadi harus tetap manusia yang menerangkan manusia yang lain. Baru dia jadi seorang manusia yang utuh. Mentoring. Komputer nggak bisa mentoring. Jadi ini pekerjaan yang nggak bakal bisa diambil sama artificial intelligence. Lalu di mana peran teknologi untuk bisa berperan dalam SDGs ini? Khususnya untuk membentuk kualitas pendidikan kita. Untuk mempercepat agenda atau pemahaman dasar bisa. Misalnya sebuah perkuliahan yang akan dimulai kira-kira 3 bulan ke depan. Materinya dikirimkan dari sekarang untuk diperdebatkan 3 bulan bisa. Tapi untuk sampai pada pemahaman bahwa materi yang dibagikan itu untuk dibuat jadi satu materi perdebatan, materi tukar pikiran, akan jauh lebih bagus kualitas seperti ini. Contoh, saya yakin podcast kita siang hari ini juga seharusnya bisa kita lakukan secara online. Tapi beda gitu loh, ditanya langsung dengan kualitas jarak seperti ini, sama jarak yang jauh tuh beda banget. Jadi ya, mungkin ada orang bilang distance learning itu bagus, tapi saya tetap mau mengatakan bahwa face-to-face learning is the best of education quality. In terms of quality in education, face-to-face education is the powerful one. Itu yang paling kualitas paling tinggi. Jadi cuma untuk memudahkan transmisi antara kita, oke, ini ada materi yang mau kita bahas. Ya udah sehebat itu aja. Lebih dari itu kalau untuk industri kita pendidikan menurut saya belum bisa lah. Belum bisa. Air putih coba. Ya tetap lebih enak kita minum kan langsung. Kalau air putih yang kita kirim lewat online nggak ada rasanya gitu loh. Dan pendidikan itu memang fasilitatif coaching ya. Fasilitatif coaching. Itu yang kita akui jago-jago di negara-negara tetangga kita. Bahkan sekarang itu udah lebih jago. Kita guru-guru Indonesia sempat belajar ke Malaysia.
Malaysia itu juga punya banyak trainer-trainer yang jago gitu loh. Kita harus hati-hati. Malaysia, Singapura itu motivator banyak banget di sana. Banyak banget. Dan mereka baca buku-buku tentang yang namanya fasilitative coaching. Jadi kalau menurut Bang Charles, PR terbesar Indonesia di bidang pendidikan ini apa? Mengundang sebanyaknya teman-teman yang sudah mampu dan mengikuti pendidikan tingkat tinggi untuk kembali back to basic, back to barak, untuk mau mengequip generasi kita berikutnya kita menjadi guru ataupun jadi dosen. Jadi mungkin sudah jadi S1, udah jadi profesional, udah punya banyak uang, udah kaya, mau ngejar kekayaan nggak ada limitnya, dan itu fine-fine aja. Tapi kalau Anda tahu Anda bisa kaya karena negara ini, kenapa nggak Anda kembalikan talenta yang Anda punya dalam diri Anda untuk mengajar 10 murid, 20 murid untuk kebesaran bangsa Indonesia? Iya. Bahkan Bang Charles juga kenapa tertarik untuk melanjut S3 untuk doktoral ilmu komunikasi ini? Iya. Nanti juga ujung-ujungnya akan... Saya rasa saya tetap senang ngajar. Saya rasa itu adalah hobi yang dari dulu sudah saya ikuti. Empowering others gitu loh. Senang melihat orang lain bisa lebih pintar dari kita. Itu saya rasa yang kurang di kita. Kita mau kadang-kadang kalau kita pintar, kita nggak mau orang lain pintar karena takut tersaingi. Tapi percayalah, kalau kita bisa membuat orang lain lebih pintar, sesungguhnya kita itu sedang belajar lagi untuk mencerdaskan diri kita. Dan tadi yang saya bilang, saya rasa perannya Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud yang kita harapkan tadi, ya untuk membuat segini banyak ya, rakyatnya itu bisa kualitas kepintarannya tuh sama semua. Wah, kita ini negara yang jangan-jangan ada banyak negara lain juga nggak pengen kita semua terlalu pintar karena apa? Mereka takut kali. Kalau kita pintar semua, kan selesai tuh. Iya. Iya nggak? Gitu loh. Dan kita banyak jumlahnya ya. Kalau kita semua ini kualitasnya udah jadi kayak dosen, ini mereka tuh juga jangan-jangan bingung. Kali nggak ada kerjaan lagi buat kita jadi dosen di Indonesia gitu ya. Coba bayangin nggak? Logis aja. Nah, mereka tetap berpikir, ya udah segitu-segitu aja tuh, biarin aja bangsa Indonesia nggak terlalu pintar. Supaya apa? Supaya mereka ke sini cari duit jadi dosen, ngambil duit dari sini gitu loh. Ya kenapa sih yang jadi dosen di Indonesia itu nggak semua orang Indonesia yang pintar? Jadi duitnya muter di Indonesia aja gitu loh. Iya juga ya. Tapi kalau tadi ya SDGs nomor 4 itu adalah pendidikan. Ada 10 target. Ada 10 ya. Ada 10 target untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satunya ada kualitas guru, kemudian beasiswa, dan juga kesetaraan ya. Ya. Nah, ini mana yang paling menjadi prioritas? Yang setara dulu. Jadi kalau yang pertama, kalau ukuran tahunnya ada yang 2030, ada yang 2045. Nah, tapi yang 2030 ini kemungkinan kayaknya siapapun pemerintahnya, pasti kan kemarin terambil waktunya karena ada COVID 2 atau 3 tahun gitu. Jadi mungkin kalau boleh direvisi targetnya SDGs, ya bisa 2030 sampai 2033 atau 2035, mundur sedikit gitu loh. Tapi intinya pada tahun itu kita harapkan ada pendidikan prima dan pendidikan sekunder yang ini menarik ya. Bahkan dunia aja PBB mengatakan harusnya pendidikan tuh gratis. Tapi memang belum bisa semua gratis kan. Karena apa? Kan kita dari mana duitnya kalau kan ada overhead cost yang harus dibiayai kalau menyelenggarakan pendidikan. Kalau yang swasta. Jadi yang swasta pasti agak sulit gratis. Full gratis itu agak sulit. Tapi kalau yang pemerintah iya, karena itu kan ada dari APBN. Nah, yang dari swasta sebetulnya bisa. Ya kalau BUMN, katakanlah bikin sekolahan, kan ada profit itu dari BUMN, labanya BUMN. Udah taruh aja di situ. Jadi labanya BUMN dipakai untuk operasionalisasi. Jadi emang nggak boleh cari untung. Dosen tetap dibayar mahal nggak? Tetap dibayar mahal. Listrik, air, expenses semua dibayar. Nah, mahasiswa tidak bayar lagi. Tapi mungkin memang harus beasiswa atau seleksi yang ketat ya sekarang. Nah, kalau ke depan itu dianggap sebetulnya nggak perlu juga yang pintar aja yang bisa dapat pendidikan gratis. Bahkan yang biasa-biasa, yang rakyat biasa pun harusnya memang berpendidikan. Dan itu udah tugasnya negara. Memang tugasnya negara, kasih pendidikan yang gratis, setara, dan berkualitas. Bukan yang sederhana ya. Nah yang kedua, ada pertumbuhan masa anak-anak itu yang berkualitas. Kita tahu bahwa pendidikan kita saat ini di negara ini konsentrasinya masih nggak berat ke anak.
Beratnya kayak gini loh. Wah, kalau udah SMP, SMA. Karena apa? Makin banyak nih SKS yang harus bisa dikasih. Makin banyak nih mata kuliah yang harus dikasih. Padahal dari kecil mereka itu dididik harus tumbuh dan kuat. Kenapa nggak mereka diajarkan survive atau punya mental kompetisi itu dari kecil gitu loh. Jadi seharusnya seperti kindergarten, TK, atau pre-kindergarten, harusnya pemerintah juga memberikan banyak dana ke sana. Jadi adalah masa anak-anak yang harus dilihat. Nah, berikutnya adalah persoalan kesetaraan bagi perempuan. Umumnya perempuan itu punya kesempatan yang lebih kecil dibanding pria untuk masuk ke sekolah-sekolah atau pendidikan-pendidikan yang kaitannya ada teknis ataupun kejuruan. Coba lihat misalnya SMK mesin. Ya, itu banyak pria gitu loh. Ya, tapi terbalik di beberapa juga ada yang tata boga ini yang lebih unggul wanita ya. Masih mau sana. Tapi kita juga perlu tuh banyak perempuan mungkin yang selama ini mau masuk ke sekolah-sekolah yang sifatnya lebih digemari oleh laki-laki gitu. Nah, itu kesempatan kesetaraan itu harus lebih ada di tahun 2030. Itu yang nomor 3. Nah, kalau yang nomor 4 itu adalah teman-teman yang dewasa. Yang dewasa itu kalau bisa di tahun 2030 bisa ada sejumlah remaja atau porsi yang besar remaja ini untuk bisa dapat pendidikan kejuruan yang ada kaitannya dengan wirausaha. Ini mungkin yang lebih banyak sekarang. Teman-teman mau jadi YouTuber, mau jadi pengusaha UMKM, itu ke poin itu. Nah, Iya, itu empat itu dulu tuh. Iya, makanya banyak sekolah vokasi sekarang ya. Karena Betul. mereka rata-rata justru tidak mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Iya. Setelah itu mereka langsung maunya bekerja dan punya uang sendiri. Iya. Seperti itu. Iya. Nah, kalau program SDGs ini kan sebenarnya sudah dimulai tahun 2016 ya. Artinya ini sudah berjalan. Kalau menurut Bang Charles, pengimplementasian SDGs di Indonesia sejauh ini sudah seberapa efektif? Apakah mungkin bisa tercapai di tahun 2030 ini? Kalau saya secara umum pasti saya ngelihatnya sama aja dengan cara berpikir seperti ini, bahwa salah satu kesulitan untuk mengimplementasi semua program bagus dari pemerintah karena begitu luasnya wilayah geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitu banyaknya jumlah rakyat kita. Tapi mengetahui dua itu adalah kompleksitas, sekaligus juga itu adalah sebetulnya keuntungan buat kita nggak boleh nyerah. Jangan hanya karena alasan bahwa kita dari Sabang sampai Merauke yang luas, terus kita akhirnya jadi sedih, malas, terus nggak kreatif. Gitu loh. Dan Indonesia itu terbiasa dengan sukses keluar dengan himpitan keterbatasan budget. Nah, jadi pemerintah seperti apa sebetulnya yang kelihatannya akan ke depan mampu memimpin Indonesia? Menurut saya nggak harus juga pemerintah yang misalnya gini loh, punya pengalaman katakanlah perang gitu loh. Enggak, sebetulnya mimpin Indonesia itu salah satu kompetensi yang harus ada di dalam diri pemimpin Indonesia itu kreatif. Soft skill ya? Kreatif itu kita terbiasa berada di bawah himpitan kesulitan, terus tiba-tiba kita bisa keluar gitu. Keluar dari masalah itu. Dan sebetulnya yang jago-jago ya soal kreatif, itu mama-mama, emak-emak gitu loh. Iya kan? Dengan budget yang terbatas di rumah tangga, dia harus tetap bisa jalanin rumah tangga gitu loh. Jadi suara emak-emak itu harus didengar nggak? Didengar. Dan jadi memang di sektor pendidikan itu, kita berharap banyak wanita masuk ke dalam dunia pendidikan karena creative thinking wanita itu banyak banget. Dan wanita itu adalah salah satu makhluk hidup yang agak sulit ditandingi oleh laki-laki dalam hal kemampuannya bisa mengerjakan kompleksitas hal dalam satu kurun waktu yang sama. Dalam 2 jam ke depan bisa ngurus anak, bisa ngurus rumah tangga, bisa ngurus bisnis, bisa masak, bisa ngurus semua urusan kantor. Laki-laki salah satu kelemahannya adalah karena dia fokus hanya pada satu hal. Jadi kita butuh wanita. Pak Ganjar Pranowo juga perlu gitu loh. Jangan-jangan menurut saya, nggak tahu ya, saya terlalu cepat kali. Tapi bolehlah Pak Ganjar kalau bisa dipertimbangkan Menteri Pendidikan kita berikutnya. Mungkin itu harus wanita. Hampir semuanya Menteri Pendidikan itu kebanyakan pria. Nah, saya berharap
di nanti kabinet Pak Ganjar berikutnya ada terobosan baru. Pak Ganjar berani sama Pak Mahfud untuk meletakkan Menteri Pendidikan kita itu di tangan wanita. That's my dream. That's my hope. Karena apa? Saya respect dengan semua Menteri Pendidikan yang selama ini ada yang juga rata-rata pria. I respect. Sangat respect. Tapi berikanlah kesempatan itu kali ini untuk wanita. Karena wanita yang paling tahu. Karena wanita salah satu makhluk hidup yang menurut survei dan penelitian punya kemampuan kreativitas lebih tinggi daripada pria. Iya, katanya juga anak gen kepintarannya dari ibu ya. Ya. Nah, udah dijawab sendiri kan. Gitu. Itu jadi kalau ditanya itu Pak salah satunya Pak Mas Ganjar itu salah satu permohonan ataupun ide dan sumbangan ide dan gagasan buat kabinetnya Mas Ganjar ke depan. Mas Ganjar itu selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah juga sudah menerapkan SDGs tadi ya. Itu menjadi panduan kesuksesan Pak Ganjar memimpin Jawa Tengah. Kalau Bang Charles sendiri melihat bagaimana kinerja Pak Ganjar, terutama di bidang pendidikan yang sudah dilakukan Pak Ganjar selama... Saya pakai analogi ya. Boleh. Saya pakai analogi. Mas Ganjar itu kalau menurut saya tuh kayak kalau di dalam olahraga tuh kayak atlet. Lapangan pertandingannya itu sebetulnya maraton. Terus Mas Ganjar itu baru lari kurang lebih mungkin maraton mungkin ada ya kalau lari maraton itu kan ada yang 5K, 10K, 15K atau 20K gitu ya, 20 km. Mas Ganjar tuh baru cuman lari 5 km tuh analoginya yang kita simetriskan sekarang dengan kepemimpinan di Jawa Tengah. Jadi sebetulnya lifetime-nya dia masih banyak. Energinya dia masih banyak. Gairahnya dia masih banyak. Kalau kayak anak muda nih lagi muda-mudanya banget. Jadi ya sayang lah kalau Mas Ganjar cuman jadi gubernur Jawa Tengah. Jadi kalau ditanya apakah udah selesai semua Jawa Tengah? Tentu mungkin belum ya. Nah tapi kan Mas Ganjar sudah 2 kali kan jadi gubernur Jawa Tengah. Nggak mungkin jadi yang ketiga. Tapi experience-nya, tenaganya, pikirannya, dedikasinya, semangatnya itu masih nyala. Kalau kayak baterai itu memang udah harus dicopot dari senter, tapi baterainya ini masih ada gitu loh. Lah harus dimasukin ke senter yang lain, yang lebih besar dan masih cukup gitu loh. Yaitu senternya Mas Ganjar yang selama ini dipakai untuk Jawa Tengah, udah selesai nih baterainya kita keluarin, harus dimasukin dalam satu senter baru namanya Indonesia. Jadi masih panjang ya? Masih panjang lah perjalanannya. Sayang lah Mas Ganjar kan ya masih muda untuk ukuran seorang presiden dengan usianya sekarang. Masih muda. Jadi kalau medannya lebih luas lagi nih. Exactly. Jadi kalau saya diminta untuk misalnya mencari tim kerja, saya lebih senang sama yang senior atau sama yang junior dalam sisi umur. Jawaban saya gini, saya respect terhadap semua pengalaman senior. Saya respect. Tapi untuk fight lebih panjang, saya perlu teman-teman yang junior. Karena tenaganya dan vitalitasnya lebih saya perlukan. Nah, yang senior-senior dikemanain? Nggak saya buang. Yang senior saya tetap masukin dalam tim menjadi advisory level. Jadi, kalaupun one day gitu, Mas Ganjar nanti terpilih, semua teman-teman ataupun yang saat ini akan compete dalam pemilu bersama dengan Mas Ganjar, itu tetap diperlukan oleh bangsa Indonesia jadi advisor. Presiden sama wakil presiden cuma satu. Nggak bisa banyak. Advisor bisa banyak nggak? Bisa banyak. Jadi bonus demografi tadi ya diperlukan untuk supaya kita bisa lari lebih panjang lagi. Iya dong. Ya? Iya dong. Kita harus bisa lebih panjang. Iya, gitu. Nah, kalau dari sisi pendidikannya gimana kalau Pak Ganjar ini? Saya rasa di bidang pendidikan khususnya di Jawa Tengah. Saya rasa Mas Ganjar ada beberapa kalau kita cek di Google dan di YouTube ada beberapa testimoni kok. Ada seorang anak wanita waktu itu dia testimoni ya, dia datang ke Mas Ganjar, dia bilang, "Pak, saya ini adalah salah satu murid yang Bapak masukkan dalam program pendidikan gratis. Orang tua saya dua-duanya udah nggak ada, dan saya menjadikan Bapak itu sebagai orang tua saya." Nah, kalau nggak salah anak muda ini ngomong, nanti kalau Pak Ganjar udah nggak ada di Jawa Tengah, orang tua saya siapa berikutnya? Nah, Mas Ganjar dengan tegas tuh jawab, "Iya, saya juga harus bisa melanjutkan pekerjaan saya, tapi ya kamu juga harus bisa multiplikasi untuk orang-orang yang ada di bawahmu. Kamu harus bisa mencari lagi orang-orang seperti dirimu untuk. Jadi pendidikan itu bukan cuma untuk diri kita, tapi untuk kita bagikan untuk orang lain yang ada di bawah kita. Berkelanjutan. Kamu jadilah buat orang tuamu untuk adik-adik dan generasimu." Itu nasihatnya Pak Ganjar yang saya lihat.
adik wanita itu kalau nggak salah anak SMA, kelas 3 lulus, agak menangis lah waktu itu kalau nggak salah mendatangi Pak Ganjar. Pak Ganjar bilang, ya saya ingin berbuat untuk tingkat yang lebih tinggi lagi untuk nasional gitu. Dan saya memang harus terpaksa meninggalkan Jawa Tengah. Nah, saya rasa itu salah satu contoh. Lalu kemarin nih, tadi malam kalau nggak salah saya baru nonton acara yang paginya Pak Ganjar dan Pak Mahfud dideklarasikan sebagai capres dan cawapres, malamnya ketemu sama milenial. Yeah. Nah, waktu ketemu sama milenial, Pak Ganjar daripada repot jelasinnya, dia tarik tuh satu orang. Ada yang udah dikader sama Pak Ganjar. Tadinya nih anak cuma diminta untuk mengkritik nih politisi kita kayak gimana. Pada saat dia SMA tuh dia masih belum tahu dunia politik kayak gimana. Terus dia naik ke atas panggung joget-joget gitu kan. Dibiarin sama Mas Ganjar. Nah, sekarang itu dia sudah ikut di dalam organisasi politik dan udah bisa berkarya. Dan jauh banget perubahannya pada saat dia masih di SMA dengan sekarang ya. Dia udah mimpin salah satu organisasi anak muda yang ada di partai politik. Saya rasa dan itulah caranya melamar anak muda. Tadi malam kan dibilang Pak Ganjar, kalau kami pilih Bapak, apa yang bisa Bapak tawarkan buat kami? Bapak melamarnya pakai apa? Dan nanti kami kalau sudah habis melamar, kami mau diapakan gitu loh. Betul. Nah, itu Pak Ganjar bilang, itu salah satunya hasil karya saya gitu loh. Nah, jadi itu menarik sih. Wujud nyatanya sudah ada ya, tidak hanya lip service. Lip service, ya. Gitu. Banyak sih kalau mau ditanya kesaksiannya, tanya aja tuh yang dari BLK, dinaikin jadi SMK, terus SMK itu gratis, tapi hanya untuk orang miskin, gitu loh. Sebetulnya, ya ada beberapa kok sekolah tinggi seperti itu di daerah saya di Sumatera Utara, di Laguboti ada sekolah itu seperti itu, hanya untuk boleh orang miskin, kualifikasinya tinggi dan free, gitu loh. Tapi harus submit surat keterangan miskin ya. Jadi belajar itu adalah hak universal dari semua orang, mau miskin, mau kaya, mau cuman setengah, semua orang boleh belajar secara free. Itu yang ideal dari SDGs. Nggak tahu bisa tercapainya kapan, ya mudah-mudahan 2030 atau setelah 2030. Oke Bang, terakhir boleh kasih pesan untuk Pak Ganjar, kira-kira harapan Bang Charles apa nih, khususnya di bidang pendidikan untuk program Pak Ganjar nanti menjadi presiden di 2024? Ya, Mas Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD, calon pemimpin negara Republik Indonesia yang juga sudah didorong oleh koalisi partai-partai bersama dengan partai PDIP. Kami berharap Pak Ganjar dan Pak Mahfud memberikan tekanan dan prioritas penting terhadap sektor pendidikan. Karena selain diatur di dalam SDGs nomor 4, menurut saya kita bisa kembali lagi Pak kepada semangat Ki Hajar Dewantara untuk mengatakan pertahanan sesungguhnya dari sebuah negara itu ada di kecerdasan masyarakatnya. Itu nggak bisa diambil Pak. Itu nggak bisa digantikan, dikomplementari dengan, ya kita perlu Pak pertahanan negara, pesawat, tank, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara kita yang gagah, polisi kita yang hebat, itu kita perlu. Tapi kita nggak tiap hari perang. Perang sesungguhnya adalah perang melawan kehidupan tiap hari itu Pak. Di mana kita harus fight dengan persoalan-persoalan di rumah tangga, kita harus fight dengan persoalan di jalan, kita harus fight berkompetisi dengan orang lain. Kalau salah-salah fight malah jadi berantem. Kita harus bisa mengurus nafkah anak-anak kita. Itu perlu banyak kualitas pendidikan. Kita sudah lihat sampai hari ini ada banyak rumah tangga rusak. Ada banyak anak-anak muda rusak. Hanya karena terbuai dengan mimpi apa yang digembar-gemborkan oleh sosial media untuk flexing, untuk jadi orang kaya. Karena mereka mau nyontoh orang lain yang kaya, yang tajir, yang kelihatannya bisa jadi rich, crazy rich, dari mana begitu, entah siapa yang mengangkat istilah itu. Mereka akhirnya tergiur Pak, untuk bisa meminjam duit dari pinjol. Mereka nggak tahu mengukur kemampuan mereka untuk bisa membayar pokok dan bunganya. Akhirnya mereka tidak bisa bayar, aset mereka nggak ada, mereka diteror setiap hari oleh debt collector, akhirnya mereka mati dan bunuh diri. Nah, ini persoalan-persoalan yang seperti ini, itu bisa diatasinya dengan apa? Dengan pendidikan.
Karena pendidikan menjadi senjata buat kita untuk menghadang semua racun negatif dari dunia digital ataupun informasi yang itu dalam tanda kutip duniawi atau bujuk rayu. Kalau sebagian besar orang yang tergerak untuk melakukan pinjol adalah orang-orang yang putus asa dan tidak punya kemampuan pendidikan. Jadi pendidikan ini bukan cuma sekedar ilmu ya, itu senjata untuk membentengi diri kita untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang negatif di luar sana. Hal ini jauh lebih penting menurut saya untuk dimiliki oleh semua masyarakat. Kalau kita beli tank, Pak, kita beli senjata, itu hanya akan parkir di Kementerian Pertahanan, itu akan parkir hanya di Tentara Nasional Indonesia dan parkir di kantornya Polri. Tapi kalau pendidikan Bapak berikan, itu akan jadi senjata yang ada di dalam pertahanan diri masing-masing masyarakat. Knowledge is the power. Kita harus bangun knowledge itu dan kita harus memperlengkapi Indonesia itu dengan guru-guru yang berkualitas. Saya mohon kepada Pak Ganjar dan Pak Mahfud, angkat kesejahteraan para guru dan buat program konversi seperti wajib militer dari semua warga yang pintar. Kalau kita mau mengajar rakyat kita, bangsa kita sendiri, kita dapat insentif apa? Mungkin ada didaktif di pajak, mungkin ada insentif yang lain, tetapi setiap orang harus bisa jadi guru buat orang yang lainnya. Saya pikir itu mudah-mudahan Pak Ganjar dan Pak Mahfud kuat, maju terus, sehat, menangkan pemilu 2024. Salam Pancasila, merdeka! Keren banget, kayaknya udah cocok nih jadi tim suksesnya. Oke, ya itulah tadi sahabat Ganjar. Kembalikan semangat Ki Hajar Dewantara ing ngarso sungtrodo ing madya mangun karso. Dan itulah tadi juga pesan-pesan untuk Pak Ganjar, mudah-mudahan bisa menjadikan inspirasi buat program Pak Ganjar maju sebagai presiden tahun 2024. Sampai di sini podcast Suara Ganjar bersama saya Anastasia Putri dan Charles Bonar Sirait. Terima kasih. Ketemu lagi, sampai jumpa. Merdeka! Makasih. Merdeka! Mantap! Mantap.